pencegahan pekerja migran Indonesia non prosedural secara resmi saya nyatakan dibuka. Pak, ayo berikan materi di sebelah. Di sana hadir semua kepala desa. Kegiatan pencegahan PMIMP yang dulu kita sebut namanya TKI, Tenaga Kerja Indonesia, saat ini berubah namanya jadi Pekerja Migran Indonesia supaya lebih halus lagi. Ini tugas kita bersama Bapak Ibu, bukan hanya tugas imigrasi, khususnya teman-teman di Snaker. Hari ini hadir kepala desa yang banyak kantong-kantong PMI-nya kami undang, camat, lurah yang banyak kantong-kantong PMI-nya kami undang pada hari ini. Kenapa kami ajak? Supaya Bapak Ibu bisa memberikan pencerahan. Nanti setelah selepas acara ini jangan ada lagi Bapak Ibu, jangan ada lagi warga kita yang bekerja di luar negeri non prosedural, NP istilahnya, jangan lagi. Mari kita bayangkan kalau itu warga kepala desa, ya keluarganya bapak-bapak ibu sekalian, betapa bahayanya. Ya kalau untuk bekerja di luar negeri, ikutinlah aturan pemerintah prosedural. Dirjen yang kedua untuk memberikan edukasi, pemahaman potensi calon pekerja migran Indonesia. Kami juga sama dengan tugas-tugas teman tentara sama polisi, kami juga melakukan deteksi dini, Bapak Ibu. Ya, deteksi dini perekrutan CPMI legal. Kalau ada kantong-kantong, kalau ada agen-agen di sekitar Bapak Ibu, kepala desa, ya tolong diwaspadai. Kalau ada agen-agen yang suka memberangkatkan di sekitar Bapak Lurah, Bapak Camat, ya ada Babin Kaptipmas di sini, ada Babinsa di sini. Nah, coba diajak ngobrol mereka, benar nggak ini? Ya, nanti di migrasi ada lagi Bapak, sama fungsinya. Di DBI namanya Desa Binaan Imigrasi. Bulan lalu kegiatannya sudah terlaksana di sini. Ya, kemarin Bapak Ibu kami mendapat penghargaan. Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara mendapatkan penghargaan dari Pak Dirjen peringkat pertama. Ya, peringkat pertama pembentukan Desa Binaan Imigrasi. Tapi bukan hanya pembentukan saja, tapi kegiatannya itu aktif dan aktif betul. Dampak PMINP Bapak Ibu. Ini dampaknya yang sangat memalukan harkat dan martabat Indonesia. Tadi Pak Bupati bilang, kalau ada PMINP yang di luar negeri, bukan Konawe yang disebut, tetapi citra Indonesia. Ini yang diekspos. Bukan Konawe yang disebut, warga Konawe bukan, tapi Indonesia yang disebut. Ini yang harus kita jaga. Kasihan bangsa kita. Ya, ini tugas kita bersama, termasuk kami Bapak Ibu. Bapak Ibu, kami melakukan deteksi dini, kami melakukan pengawasan dokumen, ya, tindakan pencegahan. Bapak, kenapa setiap kita memohon paspor belum tentu dikabulkan sama imigrasi? Nah, gara-gara itu, paspor itu bukan milik Bapak Ibu, tapi adalah dokumen milik negara. Kami hanya meminjamkan saja ke Bapak Ibu. Makanya kalau itu hilang atau rusak, kami akan lakukan denda. Kalau kami indikasinya ada untuk bekerja secara ilegal, contoh yang beberapa kasus terjadi, datang ke kantor imigrasi Kendari, di dalam wawancara, ya beliau menyatakan tidak punya pekerjaan. Tujuannya mau kemana? Tujuan mau ke Malaysia. Mau ngapain? Liburan. Kira-kira masuk akal nggak itu Pak Jil? Ya, tidak masuk akal. Kalau tidak memberikan paspor di kantor imigrasi di seluruh Indonesia, itu yang pertama. Ya, kalau juga kami kelolosan Bapak Ibu di dalam wawancara ternyata lolos, ya nanti di mana kami cegah lagi? Di tempat pemeriksaan imigrasi, Bandara Soekarno-Hatta, NIKO, Bandara Ngurah Rai, dan bandara-bandara internasional lain. Di sanalah kami lakukan penundaan keberangkatan namanya. Desa yang Bapak Bina? Siap, izin Pak. Untuk Kendari sekarang terbentuk desa 51 desa, 1 kelurahan. Ya, Bapak berapa desa yang Bapak bina? Siap, untuk sekarang 7 desa Pak. 7 desa. Desa apa saja? Desa ada nggak di sini? Ada nggak Mas? Siap, ada. Yang mana desanya? Desa Kulkuluri. Oke. Kelurahan siapa Pak? Mana lagi? Kelurahan Bunggoso. Oke, Kelurahan Bunggoso. Ini Bapak aktivitasnya Bapak ya? Iya. Terus ada kepala desanya? Oh siap. Terima kasih Bapak. Untuk pencegahannya kami sudah melakukan pendekatan terkait dengan maksudnya
Pak Lurah dengan yang bersangkutan di Baik. pasar. Baik, baik. Oke, baik. Nah, kita berikan apresiasi Bapak Ibu untuk si pasar kita. Terima kasih Bapak Lurah ya. Terima kasih Bapak Desa yang sudah bekerja sama dengan teman-teman Pimpasa. Himbau semua masyarakat Bapak Ibu yang ada di desa Bapak Ibu semua, ayo kalau bekerja secara legal, jangan bekerja secara ilegal. Korban pekerja migran Indonesia non prosedural bukan hanya tanggung jawab teman-teman kepolisian, bukan hanya tanggung jawab teman-teman TNI, bukan hanya tanggung jawab teman-teman insan pers, bukan hanya tanggung jawab teman-teman imigrasi, tapi adalah tanggung jawab kita semua. Mari kita cegah, itu Bapak Ibu ya. Mari kita cegah untuk warga kita ataupun keluarga kita untuk bekerja secara ilegal. Kita cegah Bapak Ibu. Yang ketiga Bapak Ibu, ya, Direktorat Jenderal Imigrasi terus melakukan upaya nyata pencegahan PMINP melalui tadi yang kami sampaikan, ada namanya penundaan penerbitan paspor. Bapak Ibu, kalau ada warga Bapak Ibu yang datang ke kantor imigrasi, tidak wajib hukumnya kami berikan paspornya. Kalau kami indikasikan ada untuk bekerja secara ilegal di luar negeri, kami akan tolak. Ada proses wawancara. Jadi ada penundaan penerbitan paspor di kantor imigrasi. Yang berikutnya ada kalaupun lolos, kami akan tunda lagi Bapak Ibu di tempat-tempat pemeriksaan imigrasi. Biar kepala desa ini terbuka. Beruntung Bapak Ibu yang sudah dapat pemahaman di sini. Saya bilang beruntung sekali. Ya, karena tidak semua kepala desa kami undang. Iya, tidak semua kepala kelurahan kami undang. Iya, tapi selepas ini jangan biarkan Bapak Ibu, ya, para kepala desa, sekdes yang hadir mewakili kepala desanya di sini, jangan biarkan warganya bekerja secara ilegal di luar negeri. Jangan dibiarkan. Itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang kurang berkenan. Kami hanya ingin sharing saja di dalam sosialisasi ini, karena kami adalah bagian daripada pemerintah untuk mencegah PMINP. Itu namanya surat perjalanan laksana paspor. Ya, itu dokumen yang hanya berlaku 10 kali Bu untuk pulang dari luar negeri. Teman BP3MI di dalam pepulangan mereka. Di luar negeri kan ada atase ketenaga kerjaan, sama dengan imigrasi, ada atase imigrasi. Kami hadir di sana, menjemput bahkan mendata mereka. Ya.